CEO janda cantik syok saat melihat putrinya yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan dan berlari. Ternyata tukang kebun lakukan ini pada putrinya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di perumahan elit Cendana Vista selalu tampak seperti lukisan yang diciptakan untuk memanjakan mata siapapun yang melewatinya. Setiap sudut kawasan itu dirancang presisi oleh arsitek terkenal, mulai dari bentuk pagar, lekukan jalan, hingga tata ruang hijaunya. Pepohonan flamboyan tumbuh mencolok dengan bunga merah menyala, sementara tanaman Kamboja putih dibiarkan tumbuh di antara jalan setapak, menebarkan aroma lembut yang menenangkan. Suara burung-burung kecil dari sela-sela dedaunan berpadu dengan gemericik air mancur mini, menciptakan harmoni yang seolah merayakan pagi baru. Namun semua itu bagi Cindy hanyalah pemandangan yang tidak membuat hatinya bergerak sedikit pun. Ketenangan di luar tidak pernah berhasil menembus kekacauan yang tersimpan rapi di dalam dirinya. Wanita itu berdiri mematung sejenak di depan pintu utama rumahnya, mengamati pantulan dirinya di kaca besar yang memanjang dari lantai ke langit-langit. Ia mengenakan blus putih bersih dipadukan dengan blazer abu-abu lembut yang membuatnya terlihat elegan dan berwibawa. Rambut hitam bergelombangnya diikat setengah, memperlihatkan bentuk wajah yang tegas, namun tersimpan kelelahan yang tidak berhasil ditutupi oleh riasan tipis yang ia pakai. Kacamata kerja berbingkai hitam tipis menjadi ciri khasnya selama 3 tahun terakhir, sejak hari ketika dunianya berubah selamanya. Cindy mengembuskan napas perlahan. Hari ini harus lebih baik, gumamnya lirih, seakan ia mencoba menenangkan hatinya sendiri. Namun ia tahu, tidak ada hari yang benar-benar lebih baik sejak kecelakaan itu. Ketika ia hendak meraih tas kerja yang ada di tangannya, suara halus terdengar dari belakangnya. "Bu." Hanya satu kata. Tapi suara itu lebih ampuh dari alarm apapun. Cindy menoleh cepat. Di sana, duduk di kursi roda putih dengan sandaran yang sudah mulai tampak aus, adalah Kinan, putri tunggalnya. Gadis kecil berusia 6 tahun itu mengenakan dress kuning lembut, warna favoritnya sejak kecil. Pipinya halus dan lembut, matanya bulat dan jernih, memancarkan kepolosan khas anak-anak. Namun di balik mata itu, ada sesuatu yang membuat hati Cindy selalu diremas. Sebuah cahaya yang berusaha tetap menyala, meski tubuhnya telah lama berhenti berjalan. Kinan merapikan posisi duduknya. Tangan kecilnya memegang boneka kelinci berwarna pudar, benda yang selalu menemaninya sejak sebelum kecelakaan. "Ibu mau pergi kerja lagi?" Cindy menunduk sedikit, menyamakan tinggi pandangan dengan putrinya. "Iya, sayang. Ibu ada rapat penting. Ibu pulang sore nanti." Ia tahu jawaban itu sudah terlalu sering ia berikan. Bahkan saking seringnya, Kinan tidak lagi menunjukkan raut kecewa seperti dulu. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu." Jawaban sederhana itu menusuk Cindy lebih dalam daripada protes keras apapun. Dulu, sebelum kecelakaan, Kinan akan merengek setiap kali Cindy harus pergi kerja. Memintanya untuk tinggal 5 menit saja, 10 menit saja, atau sekadar mengajaknya bermain di halaman. Tapi setelah kursi roda menjadi bagian permanen hidupnya, protes itu menghilang. Kinan seolah tidak mau menjadi beban bagi siapapun, terutama ibunya sendiri. "Bu," panggilnya lagi pelan. "Hom." Cindy menyentuh pipi anaknya lembut. "Kinan mau lihat langit nanti sore. Kalau ibu sempat, bisakah lihat bareng?" Pertanyaan sederhana itu membuat dada Cindy sesak. Langit adalah satu-satunya hal yang tidak berubah dalam kehidupan Kinan. Ketika ia tidak bisa lagi berlari, tubuhnya diam, tapi pandangannya tetap bebas mengambang ke atas. Cindy memaksakan senyum kecil. "Ibu usahakan, sayang. Usahakan." Kata yang terus ia ucapkan setiap kali tidak mampu menjanjikan apapun. Dalam hati, ia membenci kata itu. Ia tidak ingin mengatakan iya karena takut mengecewakan. Tapi ia juga tidak punya keberanian mengatakan tidak. Cindy menunduk, mencium rambut pendek Kinan yang harum sabun anak. "Nanti ibu pulang lebih cepat dari biasanya, ya?" Kinan mengangguk pelan, memeluk bonekanya kembali. Ketika Cindy melangkah keluar melewati pintu depan, angin pagi menerpa wajahnya. Namun sebelum ia benar-benar naik ke mobil,
Tatapannya tertarik pada seseorang di ujung taman depan. Nico. Lelaki itu sedang merapikan pot tanaman lili, memotong bagian daun yang mulai menguning. Gerakannya pelan, teratur, dan penuh konsentrasi. Tubuhnya tinggi dan ramping, dengan otot-otot yang tampak terasa bukan oleh gym, tetapi oleh kerja keras. Kulitnya kecoklatan, rambutnya hitam, dan wajahnya sederhana, tapi ada ketenangan aneh dalam sorot matanya. Ketika mata mereka beradu, Nico buru-buru menundukkan kepala dan menyapanya sopan. "Pagi, Bu." Cindy hanya mengangguk kecil. Ia bukan orang yang suka berbasa-basi, bahkan dengan pegawainya sendiri. Namun yang membuat Cindy tertegun bukanlah sapaan itu, tetapi cara Nico melihat ke arah Kinan, yang masih berada di dalam rumah bersama perawatnya. Tatapan itu berbeda. Bukan tatapan kasihan yang sering ia temui dari orang-orang. Bukan juga tatapan iba atau simpati dangkal. Tatapan itu, entah kenapa membuat Cindy merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang sedang diamati dengan sangat hati-hati, bukan tentang kekurangan Kinan, tapi tentang dirinya sebagai anak manusia. Cindy tidak sempat memikirkan lebih dalam. Ia masuk ke mobil dan memerintahkan sopir untuk segera berangkat. Namun sepanjang perjalanan menuju kantor, bayangan tatapan itu menempel di pikirannya. Meski Cindy dikenal sebagai CEO muda yang disiplin dan tegas, perjalanan pagi itu terasa berat. Mobil melaju melewati jalan raya, melewati gedung-gedung besar yang sebagian besar merupakan proyek perusahaan yang ia pimpin. Ia seharusnya merasa bangga melihat hasil kerja kerasnya. Namun di balik semua pencapaian itu, tidak ada satupun yang mampu menutupi kenyataan bahwa ia gagal menjaga satu hal terpenting dalam hidupnya. Kinan. Cindy memejamkan mata sejenak. Kata-kata dokter kembali terngiang di benaknya, kata-kata yang ia dengar 3 tahun lalu. "Maaf, Bu. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Kinan selamat, tapi tulang belakangnya mengalami kerusakan. Kemungkinan besar, ia tidak akan bisa berjalan lagi." Kalimat itu menancap, membekas, membentuk ruang gelap dalam dirinya yang tidak pernah bisa ia bersihkan. Kejadian itu berlangsung cepat. Sopir yang baru bekerja 2 minggu kehilangan kendali saat tikungan tajam. Mobil berputar dan terguling. Cindy tidak ada di dalam mobil. Ia sibuk rapat. Ia menyuruh orang lain mengantarkan putrinya. Sesederhana itu, dan sesederhana itu pula ia menghancurkan masa kecil seorang anak yang baru belajar mengenali indahnya dunia. Cindy membuka mata perlahan ketika mobil memasuki halaman kantor. Gedung tinggi dengan kaca biru besar memantulkan cahaya matahari pagi. Pegawai-pegawai berdiri rapi, menyambutnya dengan senyum sopan penuh formalitas. "Selamat pagi, Bu Cindy." "Pagi, Bu." Cindy hanya mengangguk. Senyum bukan kebiasaannya. Ia berjalan lurus menuju lobi, melewati meja resepsionis yang langsung berdiri ketika ia lewat. Lift terbuka, dan ia masuk tanpa suara, menekan tombol lantai 29. Saat pintu lift tertutup, Cindy akhirnya mengusap wajahnya perlahan. Sejenak, wajah dinginnya runtuh, digantikan kelembutan yang selalu ia sembunyikan dari semua orang. Ia meraih ponselnya, memandang wallpaper yang terpampang, foto ia dan Kinan di taman bunga sebelum kecelakaan. Kinan berlari kecil sambil membawa balon, sementara Cindy mengangkat kamera dengan tawa lepas yang kini terasa asing. Ia mengusap layar itu seperti meraba wajah putrinya. "Maafkan Ibu, Ibu belum bisa ada di rumah seperti yang kamu mau." Namun ia menutup ponsel itu cepat dan kembali mengganti ekspresi wajahnya menjadi tegas ketika lift berbunyi dan pintu terbuka. Ia adalah CEO. Ia harus terlihat sempurna. Namun di dalam dirinya, ia hanya seorang ibu yang terus-menerus dihukum oleh rasa bersalah. Sementara itu, di rumah, hari berjalan berbeda untuk Kinan. Setelah Cindy berangkat, Kinan meminta Risa membawanya keluar sebentar ke teras depan. Udara pagi terasa segar. Kinan menyukai aroma embun yang menempel di dedaunan. Terapi pagi biasanya dimulai setelah sarapan, namun ia ingin duduk sebentar di luar. Ketika kursi rodanya dikeluarkan, Kinan melihat seseorang berdiri tidak jauh dari teras. "Mas Nico," panggilnya. Nico menghentikan pekerjaannya, tersenyum kecil sambil mendekat. "Pagi, Neng Kinan." Kinan mengangguk kecil, terlihat malu namun senang. "Mas lagi ngerapiin bunga?"
Iya. Ini bunga lilinya mulai kering, jadi Mas buang daun-daun yang mati biar tumbuhnya bagus. Kinan memperhatikan gerakan tangan Niko yang cekatan. Kenapa bunga harus dibuang daunnya yang jelek, Mas? Supaya yang sehat bisa tumbuh lebih kuat. Kalau daun yang mati nggak dibuang, nanti ngerebut makanan dari tanaman yang masih sehat. Kinan mengangguk pelan, seolah mengerti. Kayak manusia ya, Mas? Kalau banyak hal buruk, jadi susah tumbuh. Niko menatap gadis kecil itu dengan heran. Kinan pintar ya? Iya, mirip. Risa tersenyum sambil menepuk bahu kecil Kinan. Anak ini emang suka ngomong aneh-aneh, Mas. Tapi banyak benernya. Kinan tertawa kecil. Tawanya lembut, tidak sekeras dulu, tapi suara itu membuat taman tampak lebih cerah. Dan entah bagaimana, sejak pagi itu, rasa penasaran kecil mulai tumbuh di hati Cindy dan Kinan. Tentang Niko. Tentang tatapan lembut itu. Tentang sesuatu yang membuat suasana di taman terasa berbeda setiap kali lelaki itu berada di sana. Namun Cindy belum tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan menguji, menyembuhkan, dan membuka semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Pagi itu udara di Cendana Vista terasa sedikit lebih lembab dari biasanya. Embun masih bertengger di ujung dedaunan, membuat sinar matahari yang memantul tampak seperti serpihan kaca kecil. Namun ketenangan pagi itu tidak sepenuhnya berhasil meredam rasa gelisah yang telah menetap di dada Niko beberapa hari terakhir. Ia jongkok di sisi bedeng bunga lavender, merapikan batang-batang yang tumbuh miring sambil merasakan aroma menenangkan yang selalu membuat dadanya terasa lebih lapang. Meski begitu, matanya berkali-kali melirik ke arah pintu kaca rumah besar itu, tempat sosok kecil yang ia tunggu biasanya muncul di jam-jam seperti ini. Niko. Suara berat Pak Bima, kepala art rumah Cindy, membuatnya menoleh. Iya, Pak. Ini jadwal penyiraman minggu ini. Bu Cindy mau semua area depan harus lebih rapi. Ada beberapa tamu minggu depan. Niko menerima secari kertas itu. Siap, Pak. Pak Bima memandangi taman sejenak, lalu menatap Niko dari balik kacamata bacanya. Kamu kerja sudah bagus. Tapi jaga sikap, ya. Di rumah seperti ini, batas tetap harus dijaga. Niko hanya mengangguk. Ia tahu maksud kalimat itu, meski Pak Bima tidak menyebut nama siapapun. Di rumah semewah ini, kelas sosial ibarat dinding tak terlihat, keras, dingin, sulit ditembus. Dan siapapun yang bekerja di sana tahu, mereka hanya bagian dari latar belakang, tidak boleh terlalu dekat, tidak sepantasnya terlihat mencolok. Namun Niko tidak bekerja di rumah itu untuk mencari perhatian. Ia punya tujuan lain. Tujuan yang bahkan ia sendiri sulit jelaskan jika ada yang bertanya. Begitu Pak Bima pergi, Niko kembali bekerja. Matanya lagi-lagi melirik ke arah pintu. Dan seolah menjawab kegelisahannya, pintu kaca itu terbuka. Seorang perawat muda, Risa, keluar sambil mendorong kursi roda kecil berisi gadis yang ia kenal lebih baik daripada yang berani ia akui. Pagi, Mas Niko, sapa Risa. Pagi, Mbak. Dan Kinan, si kecil bermata bulat itu, tersenyum kecil, seperti cahaya matahari yang tiba-tiba menembus kesuraman pagi. Aku boleh lihat bunganya lagi? Tanya Kinan dengan nada penuh harap. Pertanyaan sederhana yang selalu bisa membuat dada Niko menghangat. Ia langsung meletakkan gunting tanaman. Boleh, Neng. Mas bantu dorong ya. Risa tampak ragu. Bu Cindy pesan jangan terlalu lama di luar dulu. Katanya nunggu kondisi kakinya setelah evaluasi terapi minggu depan. Niko menghela napas pelan. Cuma di taman depan kok. Mbak, nggak jauh. Kalau ada yang bahaya, Mas langsung angkat Kinan masuk. Risa menatap Niko. Sadar, sebenarnya, bahwa pria itu lebih protektif pada Kinan dibanding siapapun yang bekerja di rumah itu. Termasuk dirinya sendiri. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah. Niko mendorong kursi roda pelan, melalui jalur yang ia buat sengaja rata agar Kinan bisa lewat tanpa terguncang. Angin membawa aroma tanah basah yang baru disiram, bercampur wangi lavender dan rosemary. Mas, suara Kinan terdengar pelan. Kenapa Mas rawat bunga-bunga itu tiap hari? Mas nggak bosan? Pertanyaan itu begitu murni, jujur, dan polos.
Seperti segala hal yang ada pada gadis kecil ini. Nico tersenyum. Bunga itu kayak manusia kecil. Kalau disayang tiap hari, dia tumbuh cantik. Kalau dibiarin, bisa mati. Kinan menyentuh daun lavender, mengusapnya dengan jari-jari kecil yang dingin. Kalau manusia, kalau disayang tiap hari, apa bisa sembuh? Pertanyaan itu menusuk. Nico berhenti mendorong kursi roda. Ia menatap gadis kecil itu lama. Kakinya yang tak bergerak. Senyumnya yang terlalu sering dipaksakan. Luka yang lebih dalam dari yang terlihat. Neng, suara Nico lirih, manusia itu lebih kuat dari bunga. Kalau hatinya dikasih cahaya, tubuhnya bisa ikut bangun. Pelan-pelan. Risa terkekeh kecil. Kinan, kamu bikin Mas Nico pusing ya? Tapi Kinan tidak tertawa. Ia menatap Nico lama sekali, seolah sedang membaca bagian-bagian dari dirinya yang Nico sembunyikan dari dunia. Mas percaya Kinan bisa sembuh? Tanya gadis itu dengan suara nyaris berbisik. Nico merasakan dadanya mengencang. Ia tahu apa jawaban realistis dokter. Ia tahu apa yang Cindy yakini. Ia tahu apa yang Risa dengar tiap konsul. Kemungkinan kecil. Hampir tidak. Namun ia juga tahu hal lain. Sesuatu yang tidak pernah ia katakan, tidak pernah ia perlihatkan. Ia menunduk perlahan, sejajar dengan mata Kinan. Mas percaya? Jawabnya pelan. Sungguh. Kinan tersenyum kecil. Makasih, Mas. Tawa kecilnya mengambang di udara. Namun bagi Nico, suara itu justru menggores hati lebih dalam. Karena keyakinannya bukan keyakinan yang asal. Ada alasan kenapa ia percaya. Alasan yang tidak boleh diketahui siapapun. Risa duduk di bangku taman, membuka tablet berisi catatan kondisi harian Kinan. Sementara Kinan memerhatikan kupu-kupu putih yang terbang mengitari bunga marigold, Nico kembali bekerja, atau setidaknya berpura-pura bekerja, karena matanya terus mengawasi Kinan dari sudut-sudut tertentu. Bagi sebagian orang, taman itu hanyalah taman. Bagi Nico, tempat itu adalah satu-satunya ruang di mana Kinan tidak terlihat sakit. Di mana ia menjadi anak kecil biasa. Itu tanaman apa, Mas? Tanya Kinan sambil menunjuk bunga merah muda. Zinnia. Tahan panas, kuat. Kayak Neng Kinan, kata Nico sambil tersenyum. Kinan cemberut manja. Aku lemah. Aku nggak bisa berdiri. Nico mendekat. Suaranya turun, lebih lembut. Orang yang kelihatan lemah belum tentu lemah beneran. Kinan menatapnya bingung. Justru yang paling kuat itu orang yang tiap hari bertahan, meski sakit. Kinan memandangi tangannya sendiri. Berarti Mas juga kuat, katanya tiba-tiba. Nico terkejut. Loh, kok Mas? Mata Mas sedih. Kayak ibu. Risa spontan menoleh. Kinan. Tapi Nico hanya tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip luka terbuka daripada kebahagiaan. Anak ini terlalu peka. Terlalu mengerti sesuatu yang bahkan orang dewasa pun sering tidak lihat. Mas nggak apa-apa, kata Nico. Mas cuma, senang Neng bisa lihat bunga lagi. Kinan menatapnya lama. Mas bohong. Nico tertawa pelan. Mas nggak bohong, tapi Mas nggak mau bikin Kinan sedih juga. Kinan kembali memandangi bunga. Kalau aku bisa jalan lagi, Mas mau lihat aku lari-lari di sini? Pertanyaan itu menusuk lagi. Nico mengangguk. Tentu. Mas yang paling senang kalau itu terjadi. Janji? Tanya Kinan. Janji. Gadis kecil itu tersenyum, seolah janji sederhana itu adalah harapan baru. Namun bagi Nico, janji itu lebih berat dari yang Kinan ketahui. Ia tahu sesuatu. Sesuatu yang berbahaya jika terungkap. Sesuatu yang bisa mengubah hidup Cindy dan Kinan. Sesuatu yang membuat ia memilih bekerja di tempat ini. Tak jauh dari mereka, dari balik jendela besar lantai 2, seseorang memperhatikan tanpa suara. Cindy. Wajahnya tegang saat melihat Kinan di taman, walau hanya di jarak dekat. Namun ada hal lain yang lebih mengusiknya. Cara Kinan melihat Nico. Cara Nico memperlakukan Kinan, bukan sebagai anak cacat, bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia kecil yang utuh. Cindy menggigit bibirnya. Hatinya terasa aneh. Ada rasa tak nyaman yang ia tidak tahu harus dinamai apa. Dan yang lebih mengganggu,
Kenapa Kinan terlihat lebih hidup bersama lelaki itu dibanding bersamanya sendiri? Di taman, Niko kembali jongkok, merapikan bunga. Risa menulis laporan. Kinan menggambar bunga dengan krayon kecil yang selalu ia bawa di saku tas kursi rodanya. Semua tampak biasa, tenang. Namun bagi Niko, ini hanyalah kedamaian kecil sebelum badai. Karena cepat atau lambat, Cindy akan mengetahui sesuatu tentang dirinya. Dan saat itu terjadi, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Gedung kantor pusat Harta Dinata Properti menjulang setinggi ambisi para pemiliknya. Dinding kacanya memantulkan langit biru Jakarta yang terik, sementara lobi utamanya selalu dipenuhi aroma kopi mahal, parfum eksekutif, dan langkah-langkah cepat karyawan yang berlomba membuktikan diri. Di lantai 25, di ruang rapat yang luas dan steril, Cindy duduk di ujung meja panjang. Tubuhnya tegak, wajahnya datar, matanya seperti pisau tajam yang sudah terlatih membedah laporan keuangan, rencana pembangunan, sampai strategi pemasaran hanya dalam hitungan detik. Semua orang di ruangan itu memperhatikannya. Bukan karena parasnya yang memancarkan keanggunan dingin, tapi karena reputasinya. Cindy Hartadinata adalah pemimpin yang ditakuti sekaligus dihormati. Tidak ada toleransi untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Tidak ada waktu untuk jeda. Namun pagi itu, ada sesuatu yang kacau dalam dirinya. Ia menatap layar proyektor, melihat grafik penjualan yang naik curam, angka yang bagi kebanyakan CEO seharusnya memunculkan senyum puas. Tapi tidak baginya. Pikirannya tidak pada grafik. Pikirannya tidak pada para investor yang menunggu laporan. Pikirannya tidak pada rencana ekspansi 5 tahun ke depan. Pikirannya tertinggal di sebuah taman kecil, penuh bunga lavender, di halaman belakang rumah megahnya. Tepatnya pada sepasang mata bulat milik seorang anak kecil bernama Kinan. Jadi, kita targetkan penutupan 60 unit lagi sebelum akhir triwulan, ujar salah satu direktur pemasaran. Kalau perlu potong harga sedikit, Bu, dengan strategi early bird. Tidak. Suara Cindy terdengar dingin, datar, namun cukup untuk memotong suasana. Semua kepala menoleh. Produk kita premium. Turunkan harga sama saja menjatuhkan portofolio brand kita, lanjut Cindy tanpa melihat siapapun. Pertahankan harga. Fokus di value, bukan diskon. Siapkan presentasi baru tentang keunggulan proyek. 2 jam. Direktur itu terdiam, menelan ludah. Siap, Bu. Cindy mengangguk tipis. Lanjut. Namun bahkan saat ia bicara, gerakan tangannya sedikit gemetar. Halus, nyaris tak terlihat siapapun, kecuali dirinya sendiri. Karena dalam bayangannya, suara kecil itu muncul lagi. Bu, nanti kalau sempat, kita lihat langit bareng, ya? Permintaan kecil. Sederhana, namun terasa seperti pukulan. Iya, Cindy Hartadinata, yang bisa menutup deal ratusan miliar, menolak permintaan putrinya sendiri berulang-ulang. Dan ia membencinya. Usai presentasi dan diskusi panjang, rapat akhirnya ditutup. Semua orang berdiri, mengemasi laptop, menghela napas lega seperti baru saja lolos dari pertempuran. Cindy belum berdiri. Ia merapikan mapnya pelan-pelan, seolah sedang menunda kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Bu Cindy. Mirna, asistennya, mendekat sambil membawa tablet berisi jadwal seharian. Agenda untuk sore ini. Batalkan yang jam 5, potong Cindy tanpa menatapnya. Mirna berhenti bicara. Pertemuan investor, Bu? Ya. Dibatalkan? Ada alasan khusus? Tanya Mirna dengan suara hati-hati. Cindy menoleh, tatapannya menusuk. Tidak usah ditanyakan. Mirna langsung menunduk. Baik, Bu. Ia melangkah cepat keluar, meninggalkan Cindy yang masih terpaku di kursinya beberapa detik. Keputusan itu tidak biasa. Cindy tidak pernah, dalam sejarah karirnya, membatalkan pertemuan penting tanpa alasan sangat kuat. Tapi hari ini, ia memilih berbeda. Ia memilih sesuatu yang selama ini tidak pernah masuk prioritasnya. Ia memilih Kinan. Kembali ke kantor, Cindy melangkah menuju ruang kerjanya. Gedung itu bising oleh aktivitas.
Namun semua suara seperti meredam saat ia memasuki ruangannya yang luas. Di sana terdapat meja kayu eboni besar, kursi kulit hitam elegan, rak-rak penuh dokumen, dan sofa untuk rapat kecil. Cahaya matahari menembus curtain blind, menciptakan garis-garis cahaya di lantai marmer. Namun pandangannya langsung tertumbuk pada sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Foto. Foto lama yang selalu ada di mejanya, namun jarang ia sentuh. Ia dan Kinan duduk di rumput taman festival. Kinan masih bisa berdiri waktu itu, bahkan berlari. Ia memegang balon merah, tertawa seolah dunia hanya miliknya. Dan Cindy tersenyum. Senyum lepas, hangat, yang kini terasa asing. Senyum yang tidak pernah muncul sejak kecelakaan itu. Ia mendekati meja, menyentuh bingkai foto itu dengan jari gemetar. "Kenapa aku terus gagal untuk kamu?" bisiknya. Hatinya menegang, seperti ada tali yang dikencangkan terlalu keras. "Aku janji akan ada buat kamu, mulai hari ini." Kalimat itu keluar begitu saja, pelan, tapi penuh tekad. Ia memandang jam. Masih pukul 2 lewat sedikit. Jika ia kembali sekarang, ia bisa tiba sebelum jam 4. Ia bisa menemani Kinan. Bisa ada di sana sebelum putrinya tertidur. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan dalam waktu lama. Cindy mengambil tas, berjalan cepat menuju lift sebelum pikirannya sempat berubah. Setiap langkah terasa seperti menembus dinding yang ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Dinding pekerjaan, ambisi, kesempurnaan, rasa takut, dan rasa bersalah. Semua itu tumbang sedikit demi sedikit. Namun ia belum tahu satu hal. Ketika ia membuka pintu rumah nanti, ketika ia menyeberangi lorong marmer menuju taman belakang, ia akan melihat sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sesuatu yang melibatkan Kinan. Dan lelaki bernama Nico. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, Cindy akan melihat apa yang terjadi di rumahnya ketika ia tidak ada. Dan dinding yang ia bangun sendiri akan runtuh lebih cepat dari yang ia duga. Rumah besar itu biasanya sunyi ketika Cindy pulang. Sepatu-sepatu pegawai rumah tertata, wangi lantai kayu memenuhi udara, dan hanya suara pendingin ruangan yang menemani langkahnya. Namun sore ini, saat Cindy membuka pintu dan menapakkan kaki ke dalam ruang keluarga, sesuatu yang tidak normal terjadi. Ia mendengar tawa. Tawa kecil. Tawa yang melengking, tawa anak-anak. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia dengar dari Kinan sejak kecelakaan. Langkah Cindy otomatis berhenti. Ia memiringkan kepala sedikit, memastikan ia tidak salah dengar. Tapi suara itu terdengar lagi, jernih, polos, dan memantul dari arah taman belakang, seperti gelembung-gelembung udara yang meletup di permukaan air. Itu suara Kinan. Tanpa sadar Cindy mempercepat langkahnya. Tumit sepatu kerjanya mengetuk lantai marmer seperti dentuman panik. Ia melewati ruang makan, ruang santai, dan lorong kecil menuju pintu kaca besar yang menghubungkan rumah dengan taman belakang. Hatinya menderu. Setiap detik terasa lebih lama dari biasanya. Ia berhenti di depan dinding kaca itu, napasnya memburu. Dan apa yang ia lihat membuat seluruh dunia Cindy terhenti. Kinan tidak berada di kursi rodanya. Gadis kecil itu duduk di atas rumput lembut, kedua tangan bertumpu di paha, tubuhnya sedikit condong ke depan. Mata bulatnya bersinar, pipinya memerah karena tertawa. Di hadapannya, Nico, si tukang kebun, berjongkok, kedua tangannya memegang tangan Kinan dengan hati-hati, seperti sedang memegang sesuatu yang berharga dan rapuh. Perawat Risa berdiri di samping, tampak gugup, tapi ia tidak menghentikan apapun. Cindy membeku. Ini tidak mungkin. Ini tidak pernah terjadi. Kinan tidak pernah duduk di tanah tanpa bantuan. Suara Nico terdengar pelan, namun jelas. "Neng Kinan, tarik napas dulu. Rasain tanahnya di bawah kaki." "Aku nggak bisa," gumam Kinan, suaranya ragu. "Kamu bisa. Mas yakin kamu bisa." Nada suara Nico tenang, kokoh, seolah tidak ada yang membuatnya ragu. Cindy merasakan dadanya nyeri. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu sesuatu sedang berubah di depan matanya. Kinan menelan ludah, fokus memandang kaki kecilnya. "Ayo coba angkat kaki kirinya sedikit," pinta Nico. Kinan menarik bibirnya,
dan perlahan mencoba menggerakkan kaki itu. Sangat pelan. Hampir tidak terlihat. Tapi Cindy melihatnya. Ada gerakan. Betis kecil itu bergetar dan bergerak 1 sentimeter. Risa menutup mulutnya, nyaris berteriak karena tidak percaya. Nico hanya tersenyum lembut. Nah, itu dia. Lihat, kaki Neng Kinan belum tidur. Dia cuma perlu diajak bangun. Kinan memandang kakinya sendiri, lalu menatap Nico, seakan menunggu memastikan. Aku beneran gerakin, Mas? Kamu sendiri yang ngerasain, kan? Nico tertawa kecil. Mas cuma bantu kamu percaya. Air mata Cindy menggenang begitu saja. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan suara. Selama 3 tahun ia melihat dokter demi dokter. Terapi demi terapi. Rumah sakit demi rumah sakit. Semua orang berkata hal yang sama. Kinan tidak akan bisa berjalan lagi. Ototnya sudah terlalu lemah. Sarafnya rusak permanen. Tidak ada harapan. Tapi satu gerakan kecil itu lebih berharga dari semua hasil MRI yang pernah ia lihat. Cindy ingin masuk. Ingin memeluk Kinan. Ingin bertanya ribuan pertanyaan kepada Nico. Namun ia tidak masuk. Ia berdiri di balik kaca, seperti seorang penonton yang tidak berhak mengganggu keajaiban yang baru saja ia lihat. Risa, Cindy akhirnya bersuara, hampir tidak terdengar. Perawat itu tersentak, memutar badan, wajahnya langsung pucat. Bu, Anu, saya, bisa jelaskan? Cindy mengangkat tangan dengan perlahan. Jangan hentikan, ucapnya lirih. Risa membeku. Cindy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Biarkan. Dan Risa pun mengangguk, kembali fokus pada Kinan. Cindy menahan napas, memastikan tidak satu pun suaranya terdengar dari balik kaca. Bukan karena ia ingin bersembunyi, tapi karena ia takut jika ia membuka pintu, semuanya akan hancur seperti mimpi yang buyar ketika seseorang membuka jendela. Cindy bertahan di sana, menyaksikan seluruh adegan itu seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir dalam hidup putrinya sendiri. Kinan mau coba sekali lagi? Tanya Nico. Kinan mengangguk, kali ini lebih percaya diri. Yang pelan. Jangan buru-buru. Gadis itu mengencangkan bibirnya, kecilkan bahunya, lalu mencoba lagi. Punggungnya sedikit gemetar. Keningnya berkerut. Urat kecil di lehernya muncul. Dan kakinya bergerak lagi. Lebih kuat. Lebih tinggi. Mas, aku bisa. Seru Kinan, matanya berkaca-kaca. Bagus, kata Nico sambil menepuk kedua tangan gadis itu. Gitu terus, ya. Sedikit-sedikit tapi rutin. Kita nggak perlu ngebut. Kinan tertawa, tawa yang membuat dada Cindy terasa seperti dihantam ombak. Ia meraih gagang pintu kaca tanpa sadar, lalu menarik tangannya lagi. Sejak kapan? Gumamnya lemah pada dirinya sendiri. Sejak kapan kamu lakukan ini, Nico? Setelah beberapa saat, Nico mengangkat tubuh Kinan dengan sangat hati-hati, mengembalikan gadis itu ke kursi rodanya. Ia bergerak seolah sudah melakukannya ratusan kali. Sentuhannya tidak canggung, tidak ragu, penuh kehangatan tapi tetap hormat. Dan Kinan memegang tangan Nico lama sekali, seperti tidak ingin melepasnya. Cindy hampir pingsan melihat itu. Putrinya tidak pernah memegang tangan siapapun selama 3 tahun terakhir kecuali dirinya dan Risa. Tidak pernah percaya orang lain. Tidak pernah nyaman dekat orang asing. Tapi kepada Nico, Kinan terlihat aman. Nyaman. Seolah mengenal lelaki itu lebih lama daripada usia kontrak kerjanya di rumah ini. Ada apa sebenarnya? Setelah sesi kecil itu selesai, Nico duduk di tanah, melihat Kinan bermain dengan kelopak-kelopak bunga lavender yang ia petik. Kinan hebat, kata Nico, suaranya penuh bangga. Mas yakin, kalau kita rutin latihan tiap hari, kaki kamu bakal lebih kuat. Kinan mengedip. Mas, kenapa Mas percaya banget sama aku? Nico tersenyum. Tapi senyumnya berbeda, bukan senyum ramah biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang Cindy tidak bisa baca, tapi juga tidak bisa abaikan. Sebelum kerja di sini, Mas pernah ngerawat anak kecil yang hampir menyerah, ucap Nico pelan. Dia bisa bangun lagi,
karena dia percaya sama dirinya. Kinan memiringkan kepala. Anak itu siapa? Niko tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang, seperti ia sedang menimbang apakah cerita itu pantas ia bagikan atau tidak. Anak itu bukan siapa-siapa lagi, jawabnya akhirnya. Tapi dia ngajarin Mas satu hal, kalau manusia punya kekuatan lebih besar dari yang mereka pikir. Cindy merasakan sesuatu bergeser dalam dadanya. Ucapan itu, nada itu, sikap itu, ada rahasia. Ada masa lalu yang tidak pernah ia dengar. Ada sesuatu yang membuat Niko bukan sekadar tukang kebun sederhana. Matahari semakin turun, sinarnya jatuh pada rambut Kinan yang bergerak pelan tertiup angin. Mas, Kinan memanggil lagi, kalau aku nanti bisa berdiri, aku mau tunjukin ke ibu. Mau peluk ibu sambil berdiri. Niko tersenyum. Ibu kamu bakal seneng banget. Mas pernah lihat ibu ketawa nggak? Pertanyaan itu menusuk Cindy dari balik kaca. Niko menatap Kinan lembut. Pernah. Waktu pertama kali Mas masuk kerja, ibu kamu ketawa waktu lihat kamu ketawa. Dia kira Mas nggak dengar, tapi Mas dengar. Kinan menyentuh dadanya. Aku kangen lihat ibu ketawa. Cindy menutup mata. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Sedih? Hancur? Malu? Mungkin semuanya sekaligus. Setelah beberapa menit, Niko berdiri, menepuk tanah dari celana kerjanya. Oke, latihan hari ini cukup. Kinan harus istirahat. Otaknya udah kerja keras. Kakiku juga ya, Mas? Tanya Kinan bercanda. Iya, kakimu juga, jawab Niko sambil mencubit pipi kecil itu. Risa mendorong kursi roda Kinan kembali menuju rumah. Lewat arah samping. Tidak melewati pintu kaca tempat Cindy berdiri. Dengan demikian, Kinan tidak tahu ibunya menyaksikan semuanya. Niko merapikan peralatan kecil yang ia bawa, karpet busa, beberapa balok kayu kecil, kain gulung untuk melatih otot, dan catatan kecil yang ia masukkan ke kantong bajunya. Peralatan terapi. Niko tidak hanya merawat taman. Ia merawat putrinya. Tanpa izin. Tanpa mengatakan apapun pada Cindy. Tanpa minta bayaran. Tapi ia melakukannya setiap hari. Cindy baru menyadarinya kini. Ketika Niko berdiri, menatap bangunan rumah itu sebelum pergi, bayangan senja jatuh tepat di wajahnya. Cindy melihat sorot mata lelaki itu, sorot yang ia tidak pernah sadari sebelumnya. Sorot yang bukan milik tukang kebun biasa. Sorot seseorang yang pernah kehilangan sesuatu. Seseorang yang pernah hancur. Seseorang yang pernah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membiarkan seorang anak pun merasakan hal yang sama. Dan kini, ia memegang janji itu untuk Kinan. Cindy menyentuh dadanya yang terasa sesak. Sampai kapan kau sembunyikan ini dariku, Niko? Ia tidak tahu apakah ia harus marah. Atau berterima kasih. Atau menangis karena selama ini Niko menjadi seseorang yang lebih hadir dalam hidup Kinan daripada dirinya. Ia hanya berdiri di sana, mengamati, menyimpan semuanya dalam diam. Karena hari ini, di taman belakang rumahnya sendiri, Cindy menyaksikan sebuah rahasia yang mengubah seluruh alur hidupnya. Suatu rahasia yang menghubungkan putrinya dan seorang tukang kebun, lebih dalam dari yang pernah ia duga. Dan saat matahari hilang di balik pohon-pohon besar, Cindy tahu satu hal pasti. Hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu, rumah besar di Cendana Vista terasa berbeda. Sunyi yang biasanya menenangkan kini justru terasa menekan. Lampu-lampu taman di luar jendela menyala lembut, memancarkan bayangan yang menari di dinding kamar Kinan. Aroma lavender dan tanah basah dari taman masih tercium samar, seolah membawa sebagian energi sore tadi ke dalam kamar. Kinan, yang biasanya cepat tertidur, malam itu tetap terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, gelisah dan penasaran. Telapak kakinya terasa aneh. Ada sensasi yang membuatnya ingin menggeliat dan mencoba sesuatu yang selama ini tidak mungkin. Ia menggeliat di bawah selimut, telapak kakinya terasa hangat dan sedikit geli, seolah ada aliran energi kecil yang mencoba bangkit. Cindy duduk di tepi tempat tidur. Matanya yang biasanya tegas dan dingin kini dipenuhi rasa campur aduk. Kaget, penasaran, haru, dan sedikit bersalah. Ia menatap kaki kecil putrinya, menurunkan tangan perlahan dan mulai mengusapnya dengan lembut.
seakan ingin menyalurkan keberanian dan kehangatan melalui sentuhan itu. "Kenapa kamu gak cerita ke ibu kalau Mas Niko suka ngajak kamu latihan di taman?" tanya Cindy pelan, menahan nada marah atau kesal yang mungkin muncul. Suaranya lembut, lebih hangat dari biasanya. Kinan menunduk sebentar, jari-jarinya menggenggam selimut, lalu perlahan menatap ibunya. Kinan takut ibu marah. Cindy terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada kritik atau tudingan dari orang lain. Selama ini ia terlalu sibuk menjadi CEO, terlalu fokus pada kesempurnaan dan pekerjaan, sehingga tak pernah sadar bahwa ketakutan putrinya terhadap ibunya sendiri lebih besar daripada ketakutannya pada dunia luar. Kinan pikir, ibu nggak mau ada orang lain yang urus Kinan selain ibu dan dokter. Lanjut gadis kecil itu, suaranya lirih dan jujur. Cindy menelan ludah. Ia menundukkan kepala, mengusap rambut Kinan dengan lembut. "Sayang, ibu cuma takut kamu terluka lagi, bukan marah." Kinan menatap wajah ibunya, menaruh kepalanya di dada Cindy, dan membiarkan dirinya menangkap rasa aman yang selama ini hilang. Ia mengangguk, perlahan menenangkan diri. Pelukan itu terasa hangat, mengisi ruang-ruang kosong yang sudah terlalu lama ada di hati mereka berdua. "Mas Niko baik, Bu," kata Kinan setelah beberapa saat, suaranya penuh keyakinan. Kalau dia ikut pegang tangan Kinan, rasanya kayak kaki Kinan mau hidup lagi. Cindy tertegun. Nada bicara anaknya berbeda. Ada harapan, ada cahaya yang belum pernah ia lihat di mata Kinan sejak kecelakaan. Dan itu membuat dada Cindy terasa sesak. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun bisa memberikan sesuatu yang selama ini dokter, terapi, dan segala alat canggih tidak mampu berikan? Cindy menarik napas panjang, menatap putrinya yang mulai rileks dalam pelukan. "Kinan, besok ibu mau bicara sama Mas Niko ya?" tanyanya lembut, mencoba memahami keseluruhan situasi. Kinan menatap ibunya, lalu tersenyum kecil. "Jangan marah, ya Bu, Mas Niko baik." Cindy mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Aku cuma mau tahu," jawabnya, hatinya masih campur aduk. Sebuah rasa penasaran yang bercampur rasa bersalah membuatnya sulit tidur malam itu. Ia tahu, besok adalah hari yang akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar Kinan. Udara segar pagi membawa aroma bunga dari taman belakang yang masih basah oleh embun. Kinan terbangun dengan semangat yang berbeda. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kaki dan tangannya, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan otot-ototnya sedikit lebih responsif. Sensasi itu membuatnya tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, harapannya muncul lagi. Cindy masuk ke kamar, membawa sarapan ringan di nampan. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur, menatap Kinan dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran kasih sayang, kekaguman, dan rasa bersalah. "Selamat pagi, sayang," ucapnya lembut. "Tidur nyenyak?" Kinan mengangguk. Aku merasa kakinya aneh, Bu. Kayak mau gerak sendiri." Cindy tersenyum tipis, hati terasa hangat sekaligus khawatir. "Hati-hati, ya. Jangan terlalu memaksakan diri." Tapi Mas Niko bilang pelan-pelan aja. Dan kaki Kinan, rasanya bisa bangun, kata Kinan sambil tersenyum kecil. Cindy menatap mata putrinya. Ia tahu Kinan tidak berbohong. Ada sesuatu yang berubah. Ada cahaya yang mulai muncul. Ia merasa tergerak, seperti melihat sinar mentari pertama kali setelah musim hujan panjang. Di taman belakang, Niko sudah menunggu. Ia membawa beberapa alat sederhana, karpet busa, balok kayu kecil, dan kain gulung yang biasa ia gunakan untuk latihan otot. Tidak ada peralatan medis canggih, tidak ada tim ahli, hanya keyakinannya dan pemahaman mendalam tentang tubuh manusia. "Selamat pagi, Kinan," sapanya dengan senyum hangat. "Siap latihan hari ini?" Kinan mengangguk bersemangat. "Siap, Mas." Kaki Kinan mau bangun. Niko tersenyum. "Bagus. Kita mulai pelan-pelan. Jangan terburu-buru." Cindy, yang mengikuti dari balik jendela, menahan napas. Ia ingin memastikan Kinan aman, tapi juga ingin memberi ruang. Ia merasa bersalah karena baru menyadari betapa pentingnya latihan sederhana ini bagi putrinya. Latihan dimulai dengan gerakan kaki yang sangat kecil. Niko memegang tangan Kinan,
menuntunnya menggerakkan betis dan pergelangan kaki. Awalnya gerakannya hampir tak terlihat, tetapi perlahan, otot-otot kecil itu mulai menegang dan merespons. Kinan tertawa kecil ketika kakinya berhasil sedikit menapak di atas karpet busa. "Lihat, Mas, bisa gerak sendiri," serunya penuh gembira. Nico menepuk pundaknya. "Bagus sekali, Neng. Setiap hari pelan-pelan, kaki kamu bakal kuat." Cindy memejamkan mata, menahan air mata. Ia merasa campur aduk, bahagia, kagum, dan sedikit cemas. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun bisa membuat keajaiban sederhana ini terjadi, sementara ia sebagai ibu merasa bersalah karena terlalu lama absen? Setelah sesi latihan selesai, Nico membantu Kinan duduk kembali di kursi rodanya. "Hari ini cukup. Tubuh kamu butuh istirahat," katanya. Kinan memeluk Nico sebentar, wajahnya bersinar. "Makasih, Mas. Aku senang." Nico tersenyum. Ia menatap Cindy sebentar dari kejauhan, tanpa bicara. Sorot matanya seakan berkata, "Aku melakukan ini untuk putrimu. Bukan untukku, bukan untuk siapapun. Hanya untuknya." Cindy menelan ludah. Ia merasa ada perasaan campur aduk, kepercayaan, kagum, bersalah, dan sedikit takut. Ia ingin menghampiri Nico, ingin memeluknya, tapi juga sadar ini bukan saat yang tepat. Ia harus menyusun kata-kata, harus memahami perasaan putrinya dan lelaki ini yang telah diam-diam menjadi bagian dari hidup mereka. Malam itu, setelah mandi dan bersiap tidur, Kinan kembali menatap langit-langit kamar. Namun kali ini berbeda. Ada harapan di matanya. Ada cahaya yang tidak ia rasakan sejak kecelakaan. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Kakinya mungkin akan bisa berjalan lagi, meski perlahan, pelan, tapi ada kemungkinan. Dan Nico, lelaki yang ia panggil Mas, adalah kunci dari harapan itu. Cindy duduk di sampingnya, mengusap rambutnya. "Sayang, aku bangga sama kamu. Dan aku ingin besok kita bicara sama Mas Nico." Kinan tersenyum. "Aku janji akan pelan-pelan. Aku nggak mau cepat-cepat jatuh." Cindy menarik napas panjang, menatap putrinya. Hatinya terasa hangat. Cahaya kecil yang muncul dari Kinan menyebar ke hatinya sendiri. Ia sadar, harapan memang datang dari hal-hal kecil, dari seseorang yang percaya pada kemungkinan, dan dari keberanian untuk memelihara rasa percaya itu. Di luar jendela, lampu taman menyorot bunga-bunga yang tersapu sinar rembulan. Mereka bergoyang perlahan, seperti ikut merayakan langkah kecil yang Kinan ambil. Langkah yang akan, suatu hari nanti, mengubah hidup mereka selamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Cindy merasa optimis. Tidak hanya untuk Kinan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu, besok adalah awal dari babak baru. Babak di mana Kinan mulai merasakan cahaya, dan ia harus belajar menjadi ibu yang tidak hanya memimpin perusahaan, tapi juga hati putrinya. Pagi itu, udara di perumahan Cendana Vista begitu segar, dibawa oleh embun yang masih tersisa di daun-daun taman. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, memantul di kaca jendela rumah Cindy, menciptakan bayangan yang menari di lantai marmer. Namun keindahan itu tidak menenangkan Cindy. Hatinya masih dipenuhi rasa ingin tahu dan campur aduk antara kekhawatiran serta keheranan terhadap kejadian kemarin. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri, Cindy memutuskan untuk memanggil Nico ke gazebo kecil di taman belakang. Tempat itu biasanya dipakai untuk minum teh sore hari atau membaca dokumen penting, namun kali ini ia memilihnya sebagai arena klarifikasi. Bukan dengan nada marah, tetapi nada yang tegas dan jelas, seperti CEO yang ingin jawaban tanpa basa-basi. Beberapa menit kemudian, Nico datang. Tubuhnya tegap, namun gerakannya lembut dan sopan. Senyum kecilnya seakan menahan sesuatu yang lebih besar. Ia menunduk hormat ketika Cindy mempersilakan duduk. "Ibu memanggil saya?" tanyanya, suara tenang seperti biasa, namun ada sedikit ketegangan yang tersembunyi. "Duduk," jawab Cindy, menatap matanya tajam. Nico segera duduk di kursi kayu yang sederhana, berbeda dengan kemewahan gazebo di sekitarnya. Cindy menatapnya diam. "Lalu, saya melihat apa yang kamu lakukan kemarin," kata Cindy akhirnya, nadanya datar, tapi setiap kata membawa berat yang terasa di udara pagi itu. Nico menunduk. "Maafkan saya,"
Bu. Saya hanya ingin membantu Neng Kinan. Cindy mengerutkan keningnya. Dengan apa? Dengan latihan tanpa izin? Dengan menyentuh putriku tanpa sepengetahuan saya? Bagaimana kamu bisa memfasilitasi gerakan kaki yang bahkan fisioterapis profesional tidak bisa capai? Niko menunduk lebih dalam, tangannya terkepal di pangkuan. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kata-kata. Karena, saya pernah belajar terapi gerak, Bu. Cindy menatapnya, bingung dan tak percaya. Kamu, tukang kebun, katanya pelan, suaranya seperti mempertanyakan kenyataan sendiri. Niko mengangguk. Betul. Tapi sebelum itu, saya bekerja di sebuah panti rehabilitasi anak di luar kota. Saya bukan terapis utama, tapi saya ikut pelatihan, belajar teknik gerak, dan sering membantu latihan motorik anak-anak yang kondisinya mirip Neng Kinan. Cindy terdiam. Ia menelan ludah, mencoba memahami. Selama ini, ia melihat Niko hanya sebagai tukang kebun, seseorang yang bekerja di taman, menjaga bunga, menata rumput, dan membersihkan halaman. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa lelaki ini memiliki masa lalu yang begitu kompleks, bahkan menyimpan luka besar yang tak terlihat oleh mata biasa. Kenapa berhenti? Tanya Cindy akhirnya, nada suaranya lebih lembut, tapi tajam. Pertanyaan itu membuat Niko menunduk lebih dalam. Ia menatap rumput di bawah kakinya, menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya bergetar, tapi tenang. Ada kebakaran di panti itu, Bu. Api menyebar begitu cepat. Saya berhasil menolong beberapa anak, tapi ada satu anak yang tidak bisa saya selamatkan. Ia terlalu lemah, dan saya tak mampu. Suaranya pecah sebentar, lalu ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan emosi yang selama ini ia simpan. Sejak itu, saya merasa tidak pantas lagi bekerja di dunia itu. Saya merasa gagal. Tidak layak melihat anak-anak lagi. Cindy hanya diam, hatinya mencengkeram saat mendengar pengakuan Niko. Tidak ada rasa menilai, tidak ada kemarahan, hanya perasaan campur aduk antara kagum, sedih, dan sedikit bersalah. Ia tidak tahu bahwa lelaki yang sehari-hari ia lihat menata bunga lavender di taman belakang ini menyimpan trauma besar, kehilangan yang membekas, dan beban rasa bersalah yang ia sembunyikan begitu rapi. Niko menatap Cindy perlahan, suaranya lebih tenang kini. Lalu kenapa saya membantu Kinan? Ia menarik napas, menahan getaran emosi. Karena, saya lihat Neng Kinan punya harapan yang belum putus sepenuhnya. Dan, karena saya lihat ibu terlalu takut untuk percaya. Cindy terpaku. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Tidak ada yang pernah menegur atau mengingatkan dirinya seperti itu. Bahwa ketakutannya, rasa cemasnya, dan rasa bersalahnya yang berlebihan justru menahan kemungkinan putrinya sembuh. Ia memandang Niko lebih lama, mencoba menelaah lelaki di depannya. Ada keteguhan dalam sorot matanya, bukan karena ingin membuktikan siapa yang benar atau salah, tapi karena ia tahu sesuatu yang Cindy belum tahu, bahwa harapan bisa dibangkitkan, meski dunia menganggapnya mustahil. Cindy menarik napas panjang. Lalu, apa yang kamu lakukan kemarin? Dengan Kinan, bukan cuma latihan biasa. Kan? Tanyanya, mencoba menahan suara gemetar. Niko mengangguk pelan. Bukan sekadar latihan biasa, Bu. Saya memanfaatkan teknik gerak motorik halus, membangkitkan kesadaran otot-otot yang tidak digunakan, dan menstimulasi saraf melalui sentuhan lembut dan ritme latihan tertentu. Semua ini sederhana, tapi harus dilakukan rutin, dan harus ada kepercayaan dari anaknya. Cindy memejamkan mata sejenak. Informasi itu membuat kepalanya berputar. Ia membayangkan Kinan duduk di rumput sore kemarin, kaki kecilnya bergerak sedikit demi sedikit, dan bagaimana Niko sabar memegang tangannya, tersenyum, menuntunnya. Rasa bersalah yang selama ini ia simpan seperti mencair perlahan, digantikan oleh kekaguman dan rasa terima kasih yang tak terkatakan. Jadi, semua ini, kamu lakukan tanpa memberitahu saya karena takut saya marah. Cindy bertanya lagi, suaranya lebih lembut kini. Niko menunduk. Ya, Bu. Saya tahu ibu sangat protektif. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi saya juga tidak bisa diam melihat Kinan kehilangan kesempatan untuk mencoba lagi. Cindy menelan ludah. Ia sadar,
Selama ini ia terlalu fokus pada kesalahan masa lalu, pada rasa bersalah, dan kekhawatiran tanpa henti, sehingga melewatkan hal-hal sederhana yang bisa membangkitkan harapan putrinya. Ia menatap Nico, mencoba memahami lelaki di depannya. Seseorang yang memiliki masa lalu kelam, luka mendalam, tapi tetap memilih membantu anak kecil yang membutuhkan. Ia menarik napas panjang. "Kamu, luar biasa, Nico." Kata-kata itu keluar lebih lirih, hampir berbisik, tapi penuh makna. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Saya tidak tahu harus bilang apa. Nico tersenyum tipis, sedikit canggung, lalu menunduk. "Tidak perlu, Bu. Yang penting, Kinan bisa merasakan harapan lagi. Itu sudah cukup untuk saya." Cindy mengangguk perlahan, menatap tangan Nico yang masih bersih dari tanah, sabar memegang karpet busa dan balok kecil latihan. Ia merasa seperti melihat seseorang yang lebih dari sekadar tukang kebun, seseorang yang memiliki hati besar, ketekunan, dan keberanian yang jarang dimiliki orang dewasa sekalipun. Mereka duduk diam beberapa saat, ditemani kicauan burung pagi dan aroma tanah basah dari taman. Suasana itu penuh ketenangan, tapi juga mengandung getaran emosional yang sulit dijelaskan. Cindy tahu, lelaki ini telah mengubah hidup putrinya dalam diam, dan ia baru menyadarinya hari ini. Aku ingin berterima kasih, Nico," Cindy akhirnya berkata, suaranya lebih mantap. "Tidak hanya karena Kinan, tapi juga karena kamu membuatku menyadari hal yang selama ini aku abaikan. Bahwa kadang, kita terlalu takut untuk percaya, sehingga melewatkan kesempatan." Nico menatapnya. Ibu tidak salah. Semua ibu pasti takut. Tapi, kalau takutnya terlalu besar, harapan bisa tertahan. Saya hanya membantu Kinan menemukan harapan itu. Besok, kita akan atur jadwal latihan lebih teratur. Ya, tapi dengan izin saya, Cindy berkata, nada tegas CEO-nya kembali muncul, tapi kali ini dengan kehangatan. "Dan kamu akan melapor ke saya tentang semua progresnya." Nico tersenyum, mengangguk. "Siap, Bu. Saya akan lakukan." Cindy menatapnya lebih lama, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, ini adalah awal dari hubungan baru, bukan hanya antara Kinan dan Nico, tapi juga dirinya sendiri dengan putrinya. Hubungan yang akan membutuhkan kepercayaan, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan rasa takut dan rasa bersalah yang selama ini mengekang. Sore itu, ketika Cindy kembali ke ruang kerjanya, pikirannya dipenuhi rencana-rencana baru. Bukan strategi pemasaran, bukan rapat investor, bukan target proyek, tapi cara mendukung putrinya, cara memberi ruang bagi Nico untuk terus membantu, dan cara membangun kembali harapan yang nyaris padam dalam diri Kinan. Ia tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya setelah lama, ada kelegaan dan optimisme yang tumbuh di dadanya. Ia menyadari satu hal. Kadang, orang yang tampak sederhana di luar bisa menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada jabatan, gelar, atau uang. Dan kadang, harapan itu muncul dari tangan yang paling tak terduga. Dan Cindy Hartadinata, untuk pertama kalinya, merasa ada cahaya baru yang menerangi seluruh dunianya. Hari itu, suasana di rumah Cindy terasa berbeda. Cahaya pagi menembus tirai kamar dengan lembut, membelai wajah Kinan yang sudah bangun lebih awal. Gadis kecil itu terlihat bersemangat, matanya bersinar penuh harapan. Ia tidak sabar menunggu sesi latihan bersama Nico. Setelah 3 tahun, setiap gerakan kecil di kakinya adalah keajaiban, dan hari ini, ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Cindy duduk di tepi tempat tidur Kinan, menatapnya dengan campuran kasih sayang dan kekaguman. "Siap untuk latihan pagi ini, sayang?" tanyanya lembut. Kinan mengangguk, tersenyum lebar. "Siap, Bu." Kaki Kinan mau coba gerak lebih jauh. Cindy tersenyum tipis, hatinya terasa hangat. Ia tahu, Nico sudah datang lebih awal dan menunggu di taman belakang. Namun, pagi itu Cindy memutuskan ikut keluar, bukan untuk mengawasi secara ketat, tapi untuk memahami lebih dekat bagaimana Nico bekerja. Di taman, Nico sudah menyiapkan peralatan, karpet busa, balok kayu kecil, dan beberapa alat sederhana untuk melatih otot. Sejak pertemuan kemarin di gazebo, Cindy merasa ada kepercayaan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya terhadap Nico, meski tetap sulit baginya untuk sepenuhnya melepaskan kekhawatiran sebagai seorang ibu. "Selamat pagi,
"Neng Kinan," sapanya dengan lembut, menatap gadis kecil itu. "Siap latihan?" "Siap, Mas," seru Kinan semangat. Ia terlihat lebih percaya diri, matanya berbinar seperti cahaya yang mulai muncul dari dalam dirinya. Latihan dimulai. Kinan mencoba menggerakkan kaki kiri dan kanannya, dibimbing lembut oleh Nico. Perlahan, gerakan yang sebelumnya hampir tidak terlihat kini mulai lebih nyata. Kaki kecil itu menapak di karpet busa, sedikit demi sedikit, dan setiap kali berhasil, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Cindy memperhatikan dari samping, tak kuasa menahan senyum. Ia merasa lega, tapi juga cemas, takut Kinan terlalu memaksakan diri. Namun Nico menatapnya singkat, dengan sorot mata yang tenang dan yakin. Ia mengangguk kecil, seolah memberi pesan, "Percayalah, Ibu. Aku tahu apa yang kulakukan." Setelah latihan selesai, Cindy mengajak Nico duduk di bangku gazebo. "Nico, aku ingin bicara lebih jauh tentangmu," ucapnya pelan. "Tentang masa lalumu, tentang alasanmu membantu Kinan." Nico menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Silakan, Bu." Cindy menarik napas panjang. "Kamu tahu, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu sabar dan tekun. Selama ini aku terlalu fokus pada rasa bersalahku sendiri. Sampai-sampai aku melewatkan hal-hal yang sederhana tapi sangat penting untuk Kinan. Aku ingin mengerti, siapa kamu sebenarnya?" Nico menatap mata Cindy, diam sejenak. Ia tahu ini bukan percakapan biasa. Ada ketegangan yang tidak diucapkan, ada rasa ingin percaya yang terpendam. Akhirnya ia mulai bercerita lebih dalam dari sebelumnya. "Aku, dulunya memang bukan siapa-siapa di dunia ini, Bu. Aku bekerja di panti rehabilitasi anak-anak di luar kota. Banyak anak yang kondisinya mirip Kinan, lumpuh sebagian atau memiliki gangguan motorik. Aku belajar, ikut pelatihan, membimbing mereka, tapi ada satu anak yang tidak bisa aku selamatkan saat terjadi kebakaran di panti. Aku berhasil menolong beberapa anak, tapi dia terlalu lemah." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Cindy terpaku. Ia tidak menyangka, Nico yang selama ini tampak tenang menyimpan luka besar seperti itu. Luka yang begitu dalam, tapi tetap mampu memancarkan kepedulian kepada Kinan. "Sejak itu, aku merasa gagal, Bu. Tidak pantas lagi bekerja dengan anak-anak. Aku merasa, aku tidak layak," lanjut Nico, menunduk, menahan emosinya. Cindy menelan ludah, hatinya bergetar. Ia merasa tertegun, sekaligus kagum. Lelaki yang ia anggap hanya tukang kebun ini ternyata memiliki hati yang besar, pengalaman hidup yang berat, dan tekad yang luar biasa. "Lalu kenapa kamu memilih membantu Kinan?" Cindy bertanya dengan lembut, suaranya hampir berbisik. Nico mengangkat kepala, menatap Cindy dalam-dalam. "Karena aku melihat harapan di Kinan. Aku melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat dari luar, sesuatu yang membuatku yakin, meski ibu takut terlalu banyak, aku bisa membantu Kinan merasakan kemungkinan itu." Cindy termenung. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia sadar bahwa ketakutannya selama ini, takut Kinan terluka, takut harapan putrinya pupus, justru menahan kemungkinan terbesar. Kinan bisa sembuh, meski perlahan. "Dan aku ingin bisa mempercayaimu, Nico," ucap Cindy akhirnya, suaranya lirih tapi mantap. "Bukan hanya karena Kinan, tapi juga karena aku tahu kamu punya niat baik yang tulus." Nico tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Itu sudah cukup. Yang penting, Kinan merasakan harapan. Itu yang paling utama." Mereka duduk diam beberapa saat, ditemani udara pagi dan aroma bunga yang lembut dari taman. Sunyi yang biasanya terasa biasa kini terasa hangat, penuh arti, dan sedikit getir. Cindy tahu bahwa ia sedang melihat awal dari sesuatu yang besar. Bukan hanya perubahan pada Kinan, tapi juga pada dirinya sendiri. Siang itu, Cindy memutuskan untuk berbicara dengan Kinan. Mereka duduk di ruang keluarga, mata Kinan bersinar penuh semangat. "Kinan, aku ingin minta maaf karena selama ini ibu terlalu takut untuk percaya," kata Cindy lembut. "Ibu terlalu fokus pada rasa bersalah, sampai-sampai melewatkan hal-hal yang seharusnya sederhana tapi penting untukmu." Kinan menatap ibunya, matanya berbinar. "Ibu,
Aku cuma ingin bisa berdiri lagi. Aku nggak peduli apapun, asal bisa jalan dan peluk ibu lagi. Cindy tersenyum dan memeluk putrinya erat-erat. Ibu janji, Kinan, kita akan lakukan ini bersama. Dan Mas Niko akan tetap bantu kamu, tapi ibu ingin ikut memastikan semua berjalan aman. Kinan tersenyum lebar. Janji ya, Bu? Janji, jawab Cindy, hatinya terasa hangat, penuh harapan. Sore harinya, Niko kembali ke taman. Kali ini, Cindy ikut duduk di bangku gazebo sambil memperhatikan sesi latihan. Ia tidak ikut campur, hanya menatap dari jauh. Setiap gerakan kaki Kinan menjadi saksi perubahan, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati dan mental gadis kecil itu. Kinan mulai percaya diri, tersenyum, bahkan tertawa ketika kakinya berhasil menapak di atas karpet busa. Lihat, Bu, bisa gerak sendiri. Cindy menahan air mata. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa keajaiban kecil itu sedang terjadi di depan matanya. Niko tidak hanya membimbing Kinan secara fisik, tetapi juga membangkitkan semangatnya, sesuatu yang Cindy sendiri terlalu lama lupakan. Mata Niko bertemu dengan mata Cindy. Sekali lagi, tidak ada kata-kata. Hanya kepercayaan dan pemahaman yang mengalir tanpa suara. Mereka berdua tahu, hubungan ini akan menjadi fondasi bagi perubahan besar yang akan terjadi pada Kinan, dan juga pada mereka sendiri. Malam itu, setelah mandi dan bersiap tidur, Kinan menatap langit-langit kamar. Ia tersenyum sendiri. Kaki dan tubuhnya terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasakan harapan yang nyata. Cindy duduk di sampingnya, mengusap rambutnya. Besok, kita akan latihan lagi, tapi kita lakukan pelan-pelan. Ibu akan tetap ada di sampingmu, kata Cindy lembut. Kinan menatap ibunya, matanya berbinar. Ibu, aku janji akan berusaha. Aku mau berdiri, dan peluk ibu sambil berdiri. Cindy menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada cahaya nyata yang menerangi hidup mereka. Dan di luar jendela, lampu taman menyorot bunga-bunga yang bergoyang lembut. Angin malam membawa aroma segar, seolah ikut merayakan langkah kecil yang telah mereka ambil. Langkah yang akan, suatu hari nanti, mengubah hidup Kinan selamanya. Malam itu, langit cendana Vista gelap namun tenang. Lampu taman memantul di dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di rumput basah oleh embun. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara tangisan dari kamar Kinan. Cindy berlari secepat yang ia bisa. Ia menemukan putrinya meringis kesakitan di tempat tidur. Kaki kecilnya bergetar hebat. Perawat Risa berdiri di samping, tampak panik, mencoba menenangkan Kinan. Kinan, sayang. Sakit? Teriak Cindy sambil mengangkat gadis itu ke pangkuannya. Kinan meringis, air mata menetes di pipinya, namun di sela-sela tangis, ia berkata, Ibu, kakinya sakit, tapi rasanya, hidup. Cindy memejamkan mata, jantungnya berdegup kencang. Senang? Takut? Ia tidak tahu harus merasakan apa. Selama 3 tahun, ia tidak pernah melihat tanda-tanda kehidupan di kaki putrinya. Dan malam ini, meski disertai rasa sakit, ada tanda bahwa sesuatu sedang bangkit. Segera, Cindy menghubungi dokter rehabilitasi anak yang selama ini menangani Kinan. Suara dokter terdengar tenang namun penuh perhatian. Kram hebat bisa berarti saraf mulai aktif kembali. Jangan hentikan latihan, tapi jangan berlebihan. Pastikan Kinan tetap nyaman, dan awasi reaksi tubuhnya. Setelah menidurkan Kinan dengan lembut, Cindy duduk di tepi tempat tidur sejenak, menatap putrinya yang mulai terlelap. Ia merasakan kombinasi rasa lega, haru, dan sedikit cemas yang menekan dadanya. Namun hatinya belum tenang. Ia merasa harus berbicara dengan satu orang yang selama ini menjadi kunci perubahan Kinan, Niko. Ketika keluar rumah, lampu taman menyorot jalannya. Di bangku taman, Niko masih duduk diam, menatap ke arah rumah seolah menunggu kabar. Cahaya lampu membuat wajahnya terlihat lembut, berbeda dengan sosoknya yang biasanya tampak sederhana dan tegas. "Kamu masih di sini?" tanya Cindy, duduk di sampingnya. Niko menunduk sebentar. "Saya khawatir sama Kinan, Bu. Malam ini,
Kramnya hebat, tapi saya percaya ini berarti tubuhnya mulai merespons. Saya hanya ingin pastikan dia baik-baik saja. Cindy menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia duduk dekat dengan Nico tanpa jarak status sosial atau kekhawatiran pekerjaan. Ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang membuat hatinya melunak. "Nico, terima kasih," bisiknya lirih. "Saya belum pernah melihat Kinan sehidup itu." Matanya, senyumnya, semuanya berbeda. Nico tersenyum tipis, menunduk. "Saya hanya lakukan yang saya bisa, Bu. Itu saja." Cindy menatap pria itu lama sekali. Ada rasa kagum, rasa lega, dan rasa penasaran yang bercampur. Ia menyadari satu hal, lelaki ini bukan sekadar tukang kebun atau pembantu rumah tangga. Ia adalah seseorang yang memiliki kesabaran, ketekunan, dan empati yang luar biasa, sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang dewasa. Sunyi malam menemani mereka. Hanya suara angin yang menembus dedaunan dan aroma bunga yang lembut. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Hanya kepercayaan dan pemahaman yang terjalin di antara mereka. Cindy menarik napas panjang. Ia menyadari sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya mulai muncul. Keberanian untuk percaya, melepaskan ketakutan berlebihan, dan menerima bahwa bantuan dari orang lain bukanlah ancaman. Malah, itu adalah jembatan bagi putrinya untuk kembali menemukan kehidupannya. Nico menoleh, menatap Cindy sekilas. Ada ketulusan di sorot matanya, sebuah kesabaran yang membuat hati Cindy terasa hangat. Tanpa sadar, ia membiarkan dirinya duduk dekat, mendengarkan hening malam, dan merasakan kedekatan yang tidak pernah ia izinkan sebelumnya. "Besok, kita lanjutkan latihan, ya?" ucap Cindy akhirnya, suaranya lembut namun tegas. "Tapi, kita lakukan dengan hati-hati. Aku ingin berada di dekat Kinan, tapi aku percaya padamu, Nico." Nico menunduk, menahan senyum. "Siap, Bu. Saya akan pastikan semua berjalan aman. Dan saya akan tetap sabar. Setiap langkah, setiap gerakan." Cindy tersenyum tipis. Malam itu, dunia terasa berhenti sejenak. Tidak ada kekhawatiran tentang rapat, investor, atau pekerjaan kantor. Hanya ada kehangatan di hati seorang ibu, harapan di mata seorang anak, dan ketekunan seorang lelaki yang diam-diam menjadi pilar dalam kehidupan mereka. Ia menatap bunga-bunga di taman yang bergoyang pelan, seolah ikut merayakan kemajuan Kinan. Ia tahu, malam ini adalah titik balik, bukan hanya untuk putrinya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Bahwa kadang, keajaiban datang melalui ketekunan yang tenang, tangan yang sabar, dan hati yang percaya tanpa syarat. Dan Cindy, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, merasa dunia ini tidak menakutkan. Malah, terasa penuh kemungkinan. Pagi itu, rumah di Cendana Vista dibanjiri sinar matahari yang hangat. Udara segar memenuhi taman belakang, membawa aroma tanah basah dan bunga yang baru mekar. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, seolah turut merayakan sesuatu yang istimewa. Namun bagi Cindy, pagi itu terasa berbeda dari sebelumnya. Ada ketegangan campur haru yang menghantui setiap langkahnya menuju taman. Kinan duduk di kursi roda, matanya berbinar penuh harapan. Hari ini bukan latihan biasa. Hari ini adalah hari di mana Nico yakin Kinan bisa mencoba sesuatu yang selama 3 tahun terakhir terlihat mustahil. Berdiri sendiri. Nico menyiapkan matras tipis, memastikan permukaan aman jika Kinan kehilangan keseimbangan. Ia menatap gadis kecil itu dengan lembut, penuh kesabaran. "Hari ini kita coba berdiri sedikit. Ya, Neng?" "Berdiri? Mas yakin?" tanya Risa, perawat yang selalu waspada terhadap keselamatan Kinan. "Tenang, Mbak Risa. Aku akan pegang dia. Nggak akan jatuh," jawab Nico tegas, suaranya menenangkan. Cindy menatap putrinya dari dekat, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, jika ini berhasil, hidup mereka akan berubah. Ia menahan napas, berharap agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Namun di dalam hatinya juga, ada kepercayaan, sebuah keyakinan kecil yang tumbuh sejak Nico mulai rutin melatih Kinan. Nico memegang kedua tangan kecil Kinan dengan lembut. "Kinan, lihat Mas. Tarik napas, pelan-pelan, bangun ya." Kinan menatap Nico, matanya menahan gugup sekaligus bersemangat.
Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, lututnya bergetar, tubuhnya bergoyang pelan. Cindy merasakan ketegangan itu, hatinya seakan ikut bergetar bersamaan dengan lutut putrinya. Risa menutup mulutnya, matanya melebar. Ia tahu bahwa momen ini adalah tonggak sejarah bagi Kinan, bukan sekadar latihan fisik, tetapi awal dari kehidupan yang hampir hilang selama 3 tahun terakhir. Dan perlahan, tubuh Kinan mulai tegak. Lututnya masih gemetar, tubuhnya sedikit condong ke depan, namun ia berhasil berdiri. Hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat dunia Cindy berhenti sejenak. "Ibu," aku berdiri, suara Kinan gemetar, tapi penuh bahagia. Air mata mengalir di pipinya, campur aduk antara rasa takut dan sukacita. Cindy berlari mendekat, tanpa pikir panjang. Ia memeluk putrinya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat, dan air matanya menetes tanpa bisa dihentikan. Seluruh jiwa dan hatinya luluh melihat putrinya berdiri di depan matanya, nyata, hidup, dan kuat. Nico menatap pemandangan itu, matanya berkaca-kaca. Ia menahan diri untuk tidak ikut campur. Momen itu bukan miliknya. Momen itu milik seorang ibu dan anaknya. Ia hanya menjadi pendukung, pemandu, dan saksi dari keajaiban yang perlahan terjadi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Cindy melepaskan pelukan, menatap kaki putrinya yang kini menopang tubuh sendiri. Ia tersenyum melalui air mata, napasnya masih terengah. "Kinan, kamu hebat. Ibu bangga banget sama kamu," bisiknya, suaranya bergetar. Kinan tersenyum lebar, matanya berkilau. Ia mencoba melangkah sedikit, dipegangi kedua tangan Nico, lalu menoleh ke Cindy. "Ibu, lihat aku bisa jalan sedikit," katanya, penuh semangat. Cindy menahan napas lagi, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah kecil putrinya seperti dentuman sukacita yang menembus hatinya. Ia merasa semua penantian, semua rasa bersalah, dan semua ketakutan selama 3 tahun lenyap dalam 1 detik. Risa, yang biasanya tegas dan terkontrol, tidak bisa menahan senyumnya. Ia mengangguk pelan, tersentuh oleh keberhasilan Kinan. "Ini luar biasa, benar-benar luar biasa," gumamnya. Nico tetap menunduk, memegang tangan Kinan dengan lembut. Ia tahu momen ini bukan untuknya. Ia hanya tersenyum tipis, puas melihat harapan yang tumbuh dalam diri gadis kecil itu. Setiap napas Kinan yang stabil, setiap langkah yang berhasil, adalah bukti bahwa kerja keras dan ketekunan bisa membawa perubahan yang nyata. Seusai latihan, Cindy duduk di bangku taman, menatap Kinan yang bermain kecil dengan keseimbangan yang baru ditemukan. Matanya memerah karena menangis, tapi hatinya terasa penuh. Ia menatap Nico, yang duduk agak jauh, diam namun penuh perhatian. "Nico, terima kasih," bisik Cindy pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Kamu telah melakukan sesuatu yang bahkan ibu sendiri tidak berani bayangkan. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu." Nico menunduk, suaranya lembut. "Tidak perlu, Bu. Aku hanya ingin Kinan merasakan harapan. Itu saja sudah cukup." Cindy menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa ada ketenangan dan kepercayaan yang nyata dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Kinan masih perlu latihan, dukungan, dan cinta. Namun malam ini, pagi ini, dan momen-momen sederhana seperti ini memberi mereka semua satu hal yang tak ternilai. Keyakinan bahwa kehidupan bisa berubah, bahwa keajaiban bisa datang dari ketekunan, kesabaran, dan hati yang tulus. Dan ketika matahari semakin tinggi, cahaya pagi menyorot taman, bunga-bunga tampak lebih cerah, burung-burung bernyanyi lebih riang, dan seluruh dunia seakan ikut merayakan langkah pertama Kinan menuju kehidupan yang baru, hidup yang penuh harapan, keberanian, dan cahaya yang selama ini hilang. Sore itu, cahaya matahari menembus dedaunan taman, menyorot Kinan yang berdiri di dekat pagar. Udara hangat, suara burung, dan aroma bunga memenuhi halaman rumah. Semua terasa tenang, namun Cindy tahu ini akan menjadi momen yang berbeda. Kinan mulai latihan rutin setiap hari. Dari hanya berdiri beberapa detik, kini ia mampu berdiri 1 menit. Dari memegang tangan Nico, kini ia mencoba memegang pagar taman sendiri. Otot-otot kecilnya semakin kuat, koordinasinya membaik, dan respons tubuhnya semakin cepat. Cindy sedang menyiapkan minuman di teras. Risa mengambil obat Kinan.
Nico sedang memotong ranting, matanya tetap awas ke arah Putri Cindy. Dan tiba-tiba terdengar suara kecil, lirih namun tegas. "Mas, aku mau coba, jalan sedikit." Nico menoleh, terkejut. "Sekarang?" Kinan mengangguk dengan semangat. Matanya menatap Nico penuh keyakinan. Nico mengulurkan tangannya, membimbing putri kecil itu. "Baik, Neng, kita pelan-pelan." Kinan menggenggam tangan Nico sebentar. Lalu, perlahan, melepasnya. "Neng, jangan buru-buru." Namun sebelum Nico menyelesaikan kalimatnya, langkah kecil Kinan terjadi. Satu langkah. Ia goyah. Nico refleks mengulurkan tangannya untuk menahan. Tapi Cindy, yang berdiri tak jauh, juga bergerak cepat, refleks ingin menahan putrinya dari kemungkinan jatuh. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Kinan menatap ke depan, menaruh kaki satunya, lalu langkah kedua, langkah ketiga. Tidak berlari, belum. Tapi ia berjalan sendiri. Cindy menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Ia merasa jantungnya berhenti sejenak. Dunia menjadi hening, hanya suara napasnya sendiri dan langkah kaki putrinya yang terdengar jelas. Nico menatapnya dengan mata terbuka lebar, tidak percaya. Tubuhnya tegang, namun ada senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, semua latihan, semua kesabaran, semua ketekunan ini telah mencapai puncaknya. Risa memeki kecil, meneteskan air mata, dan bertepuk tangan perlahan. Ia juga terpesona. Tidak ada seorang pun yang menyangka Kinan bisa berjalan sendiri hari itu. Kinan menoleh ke ibunya, mata berbinar, senyum lebarnya memancarkan kebahagiaan yang murni. "Bu, aku bisa jalan." Cindy berlari, memeluk putrinya erat-erat. Tubuhnya bergetar, dada terasa sesak oleh campuran rasa haru, lega, dan sukacita. "Ibu bangga banget sama kamu, sayang. Ibu bangga banget." Setelah beberapa saat, mereka duduk di bangku taman. Kinan masih memegang tangan Cindy. Nico duduk di samping, sedikit menunduk, menahan senyum puas. Ia tahu momen ini bukan tentang dirinya. Momen ini milik seorang ibu dan anaknya, milik cinta dan kesabaran yang tak terlihat dari dunia luar. Cindy menatap Nico, masih tidak percaya. "Nico, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana bisa, dalam waktu yang begitu cepat, Kinan bisa berjalan sendiri?" Nico menunduk sejenak, kemudian menjawab dengan tenang, "Bu, aku hanya memanfaatkan metode latihan yang aku pelajari di panti rehabilitasi. Tapi, setiap anak berbeda. Kinan punya semangat yang luar biasa, hati yang mau percaya, dan itu membuat tubuhnya merespons lebih cepat." Cindy memandang putrinya, kemudian menatap Nico lagi. Ada rasa kagum yang mendalam, campur terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyadari satu hal, metode, latihan, dan ketekunan hanyalah sebagian dari keberhasilan ini. Yang paling penting adalah kepercayaan, kesabaran, dan cinta yang tulus yang Nico berikan, tanpa pamrih. Malamnya, ketika lampu taman dinyalakan, Kinan berjalan pelan di sekitar halaman dengan Cindy di sampingnya. Ia tertawa, melompat kecil, dan sesekali berhenti untuk memeluk ibunya sambil berdiri. Cindy menatap Nico yang duduk di bangku taman, diam tapi penuh perhatian. Hatinya terasa tenang, lega, dan hangat. Ada rasa hormat yang tumbuh, bukan hanya pada keahlian Nico, tetapi pada hati dan ketulusan yang membuat keajaiban ini terjadi. "Terima kasih, Nico," Cindy berkata pelan, suaranya lirih namun mantap. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Tapi aku ingin kita tetap dekat. Untuk Kinan, dan untuk aku sendiri." Nico tersenyum tipis, menunduk. "Tidak perlu, Bu. Yang penting Kinan bahagia. Dan Ibu, mulai sekarang jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kau juga layak merasakan bahagia melihat putrimu berjalan." Cindy menatap Kinan yang berjalan di taman, matanya berbinar, senyumannya murni. Ia menyadari sesuatu. Keajaiban bukan hanya soal fisik, tetapi tentang keberanian untuk percaya, tentang kesabaran, dan tentang hati yang tulus mencintai. Dan malam itu, ketika bintang pertama muncul di langit, Cindy, Kinan, dan Nico duduk di bangku taman.
menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Tidak ada kata-kata lagi yang dibutuhkan. Hanya kebahagiaan, harapan, dan cahaya yang kini bersinar nyata dalam hati mereka. Kinan yang dulu lumpuh kini berjalan. Cindy yang dulu takut kehilangan kini percaya. Dan Nico tetap menjadi sosok diam yang telah menyalakan harapan. Mereka tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan di depan. Tapi untuk pertama kalinya, dunia terasa penuh kemungkinan. Dan itu adalah keajaiban.